Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hervina dengan NIM 01031282429110. Di video ini saya akan membahas konsep elastisitas. Jadi, elastisitas itu adalah pengaruh perubahan harga terhadap kuantitas suatu barang atau jumlah suatu barang yang diminta ataupun yang ditawarkan. Sebelum lanjut, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama, barang substitusi. Semakin banyak barang substitusi atau barang pengganti, maka semakin sedikit elastisitasnya. Yang kedua, jumlah pendapatan yang akan dibelanjakan. Artinya, semakin besar pendapatan, maka akan semakin kecil elastisitasnya. Yang ketiga, jenis barang. Untuk barang primer biasanya elastisitasnya kecil karena barang-barang primer itu sering dibutuhkan. Lain halnya dengan barang sekunder ataupun tersier, elastisitasnya besar. Yang terakhir adalah waktu analisis. Semakin panjang jangka waktu analisis, hasil analisisnya menunjukkan elastisitas yang kecil. Berikutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Yang pertama adalah kapasitas produksi. Kapasitas produksi adalah kemampuan suatu perusahaan untuk memproduksi barang atau jasa. Semakin besar kapasitasnya, maka permintaan akan semakin elastis, begitu pula sebaliknya. Yang kedua adalah persediaan. Jika barang tersebut mudah rusak, maka penawarannya semakin tidak elastis. Jika barang tersebut awet, maka penawarannya semakin elastis. Yang terakhir, sama dengan elastisitas permintaan tadi. Semakin panjang jangka waktu analisis, maka hasil analisisnya menunjukkan elastisitas yang kecil. Begitu pula sebaliknya. Akan menjelaskan jenis-jenis kurva elastisitas permintaan dan penawaran. Yang pertama, elastis. Elastis terjadi ketika perubahan jumlah lebih besar dari perubahan harga. Dan kurvanya seperti ini, landai, dan elastisitasnya lebih besar dari 1. Yang kedua, inelastis. Inelastis ini terjadi ketika perubahan jumlah lebih kecil dari perubahan harga, yaitu elastisitasnya kurang dari 1 dan bentuk kurvanya curam. Ini untuk permintaan dan ini untuk penawaran. Yang ketiga, elastisitas uniter. Elastisitas uniter ini terjadi ketika nilai elastisitas itu sama dengan 1 dan delta Q sama dengan delta P. Selanjutnya, elastisitas sempurna. Elastisitas sempurna ini terjadi ketika harganya tidak berubah, tetapi jumlah barang yang diminta atau yang ditawarkan itu berubah-ubah. Jadi, pada elastisitas sempurna, berapapun jumlah yang diminta atau yang ditawarkan, harganya tetap dan tidak berubah. Yang terakhir, inelastisitas sempurna. Jadi pada kondisi ini, berapapun harganya, jumlah barang yang ditawarkan atau yang diminta itu tetap sama dan tidak berubah. Selanjutnya, contoh soal mengenai elastisitas permintaan. Jadi yang pertama diketahui. Jadi langkah pertama kita menentukan dulu persentase delta Q itu
120 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100% sama dengan 20%. Untuk persentase delta P itu 500.000 dikurang 400.000 dibagi 400.000 100% sama dengan 25%. Seperti yang kita ketahui, ini rumus untuk elastisitas permintaan. Jadi langsung saja kita masukkan ke rumusnya bagi delta P. 20% per 25% sama dengan 0,8. Ini lebih kecil dari 1, berarti inelastis. Jadi langkah pertama kita tentukan delta Q 140 dikurang 100 dibagi 100 dikali 100 20%. Persentase delta P 2500 dikurang 2000 dibagi 2000 dikali 100 sama dengan dimasukkan rumus 40% per 25% sama dengan 1,6. Lebih besar dari 1 berarti elastis. Selanjutnya contoh soal elastisitas penawaran. Ini soalnya langsung saja kita jawab. Menentukan delta Q dulu ya. 150 dikurang 200 dikali 100% sama 25%. Rp60.000 kurang 20. Jadi dimasukkan rumusnya masih sama, delta Q per persentase delta P, berarti min 20% sama dengan 1,25. Ini lebih besar dari 1 berarti elastis. Ini soal nomor 2. Kita cari persentase delta Q-nya lagi. 4,5 kurang 500 dikali 100% sama dengan 10%. Persentase delta P 25.000 20.000 kali